Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, Vilandita. Oh, kisah-kisah dari Vilandita selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung, tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Timur. Jasad manusia di atas loteng rumah Sela. Hujan turun deras, memukul genting dengan suara seperti ribuan jarum jatuh bersamaan. Sela duduk di tepi ranjang, kakinya menggantung di atas genangan air yang perlahan naik dari celah lantai rumah mereka. Air keruh itu membawa bau lumpur bercampur dengan aroma kayu lapuk. Ini sudah yang kesekian kalinya suaranya gemetar, setengah berbisik, setengah menahan geram. Aku lelah. Randi yang duduk di kursi kayu dekat jendela memandang istrinya. Ya, aku tahu. Aku juga sama lelahnya. Sela menghela nafas panjang, lalu menatap ke arah luar jendela. Air hujan berkilau di bawah lampu jalan, menciptakan siluet yang bergerak di permukaan air. Seperti kenangan yang menari-nari dalam kepalanya, perjuangan mereka sejak awal menikah di rumah yang mereka bangun dengan susah payah, kini semakin lama semakin menyerupai perangkap. Besok aku akan mencari rumah yang baru, ujar Randi. Sela hanya bisa mengangguk pasrah. Ya, tak ada pilihan lain sekarang. Mereka memang harus pindah. Hari berikutnya, Randi menelusuri berbagai situs properti dan akhirnya menemukan sebuah rumah besar, luas dan megah dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Gambar yang ditampilkan memperlihatkan bangunan 2 lantai dengan jendela-jendela besar dan taman belakang yang rimbun. Tentu saja ini tampak terlalu bagus dalam realita. Ini kenapa murah sekali, gumamnya sendiri, namun terlanjur tergiur. Dia pun mengesampingkan kecurigaannya. Maka di sore yang mendung, dia dan Sela menemui pemilik rumah, seorang wanita muda yang bernama Livia. Saat mereka tiba di depan rumah, Sela langsung terdiam. Bangunan itu seperti menatap balik ke arahnya. Dengan kusen-kusen tua dan dinding berwarna pudar, angin sore mengelus wajahnya dengan bisikan dingin. Livia berdiri di ambang pintu, mengenakan sweater abu-abu yang tampak kebesaran. Matanya sendu, kantung di bawah matanya menandakan bahwa ia kurang tidur. "Silakan masuk," katanya lembut. Di dalam rumah itu terasa lebih besar. Lorong panjang dengan lampu gantung yang sedikit redup, tangga kayu yang melingkar ke lantai atas, dan langit-langit tinggi yang menciptakan gema samar setiap kali seseorang bicara. Sela merasakan sesuatu yang aneh. Bukan ketakutan, lebih seperti kesedihan yang merambat di dinding-dinding rumah ini. "Saya menjual rumah ini untuk biaya pengobatan orang tua saya. Itu sebabnya saya pasang harga di bawah pasaran." Livia berkata lirih, menatap jari-jarinya sendiri. Ada keheningan sesaat. Randi menatap Sela, mencari persetujuan dalam diam. Sela hanya mengangguk setuju. Rumah itu akhirnya mereka beli dengan harga yang disepakati. Beberapa hari kemudian, matahari mulai condong ke arah barat. Ketika mereka membawa barang-barang ke rumah baru, Sela berdiri di ruang tamu, matanya menyapu setiap sudut ruangan yang kosong. "Sela,
Ayo bantu angkat kotak ini. Sela tersentak lalu bergegas menuju pintu. Tak terasa, lebih dari 2 jam mereka dihabiskan menata sebagian kecil barang bawaan dan bersih-bersih. Hari sudah gelap. Malam pertama di rumah baru itu terasa sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara hujan yang menitik di atap bocor. Tidak ada tetangga yang bercakap-cakap di luar rumah seperti dulu. Hanya desir angin yang menyelinap di sela jendela dan derit kayu tua yang memuai dalam dingin. Di kamar, Sela memandangi Syafira yang sudah tertidur pulas. Anak itu memeluk boneka kelincinya. Nafasnya lembut dan teratur. Seulas senyum muncul di bibir Sela. Namun, beberapa saat setelah ia kembali ke kamarnya dan berbaring di samping Randi, suara itu terdengar lembut namun jelas. Suara langkah kaki kecil yang berlari di lantai kayu. Sela menahan nafas. Dia melirik Randi yang masih terlelap, lalu perlahan bangkit dan keluar kamar. Koridor gelap hanya diterangi cahaya remang dari jendela di ujung lorong. Lalu dia melihatnya, Syafira, berdiri di depan pintu kamarnya sendiri. Syafira, Sela mendekat. Anak itu tidak menjawab. Kepala kecilnya menunduk. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Sayang, kenapa keluar kamar? Sela meraih bahu putrinya itu dengan lembut. Syafira mendongak. Matanya kosong seperti gajah. Main petak umpet, gumam Meliri. Dede Sela menegang. Main? Main sama siapa? Perlahan Syafira mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lorong yang gelap. Sela menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Sela bergidik. Dia menghampiri Syafira, memperhatikan wajahnya. Mata Syafira bahkan menutup. Ya, dia pasti mengigau. Sela menggendong Syafira, membawanya kembali ke kamar. Dia membaringkan putri kecil itu perlahan, menyelimuti lagi agar tidak kedinginan. Sela mencoba melupakan kejadian aneh malam itu. Dia meyakinkan dirinya bahwa Syafira hanya mengigau, namun dari waktu ke waktu, hari ke hari, ada yang mulai berubah pada anak itu. Sudah seminggu sejak kepindahan mereka ke rumah itu. Setiap malam, Syafira menggumam dalam tidurnya. Terkadang tertawa kecil seolah sedang berbicara dengan seseorang. Di siang harinya, dia mulai sering menyendiri di sudut ruangan, menggambar sesuatu di buku sketsa. Sela mendekati putrinya yang tengah duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi kertas-kertas bergambar. Sayang, apa yang kamu gambar? Tanyanya. Syafira mengangkat wajahnya. Dia tersenyum lebar. Temanku. Sela merasakan sesuatu yang mencubit ulu hatinya. Dia mengambil salah satu gambar dan meneliti goresan krayon di atasnya. Seorang anak kecil, namun wajahnya samar, tidak digambar dengan jelas. Sela merasa ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Malam itu, Birahayu sibuk menata makanan di meja makan. Syafira buru-buru menyendokkan nasi dan lauk, lalu dia makan dengan tergesa. Sayang, pelan-pelan dong makannya. Nanti kamu bisa tersedak. Lagian tumben banget sih nggak nungguin papa. Papa kan lagi mandi. Sebentar lagi juga makan bareng kita, ujar Sela mengingatkan. Aku harus cepat, Ma. Dia udah nungguin aku. Kan kasihan gak ada teman main. Sela dan Birahayu berpandangan dengan tatapan aneh. Aku udah selesai, Ma. Kamar dulu ya. Syafira meletakkan sendok, meneguk air, lalu berlari ke kamarnya yang ada di lantai 2. Beberapa saat kemudian, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Sela yang baru saja mengambil air dingin dari dapur berniat memeriksa apakah Syafira sudah tidur atau belum. Tap, tap, tap. Sela melangkah pelan menyusuri lorong menuju kamar putrinya. Namun saat sampai di depan pintu kamar Syafira, dia mendengar suara berbisik dari dalam kamar itu. Perlahan dia membuka pintu. Syafira duduk di kasurnya menghadap tembok. Cahaya lampu kamar menciptakan bayangan panjang di lantai. Sayang, kamu ngomong sama siapa? Sela melangkah masuk. Syafira menoleh dan tersenyum seakan pertanyaan itu tidak aneh baginya. Sama teman aku. Sela merinding. Teman siapa? Lihat, gak ada siapa-siapa di sini. Syafira menatap ke arah samping, ke ruang kosong berukuran 2x2 di kamarnya. Lalu ia terkikik. Dia bilang, Mama bisa melihatnya. Sela berdiri terpaku. Mendadak
bulu romanya berdiri. Sudah tidur ya? Nggak baik anak kecil begadang begini. Dengan balas, Syafira merebah. Dia tersenyum ke arah ruang kosong itu. Mama tutup pintu ruangan ini ya sayang. Besok Mama jadikan ruang kecil ini jadi tempat simpan buku dan mainanmu. Syafira mengangguk pelan sebelum akhirnya matanya mulai terpejam. Mama, matikan lampunya ya. Dia lebih suka kalau gelap, ujar Syafira lagi. Pagi berikutnya, Birahayu, asisten rumah tangga mereka, menemui Sheila di dapur. Bu, maaf kalau saya lancang, tapi semalam itu saya lihat sesuatu, Bu. Sheila menghentikan tangannya yang sedang mengaduk teh. Maksudnya gimana, Bi? Birahayu menarik nafas dalam, lalu ia menunduk. Bu, semalam saya bangun mau ke kamar mandi. Waktu saya lihat ke lantai 2, saya lihat ada anak kecil lari-lari di dekat tangga. Sheila merasa tubuhnya menegang. Syafira, tanyanya, meskipun dalam hatinya dia sudah tahu bukan itu jawabannya. Birahayu menggeleng cepat. Bukan, Bu, bukan. Syafira tidur di kamarnya, dan anak yang saya lihat wajahnya nggak jelas, tapi dari perawakannya jelas itu bukan Nonvira. Sheila masih menatap Birahayu lekat ya. Ini bukan lagi hal yang bisa dianggap sepele. Dia harus memberitahu Randi. Di malam harinya, saat Randi baru saja selesai mandi, Sheila memutuskan untuk berbicara. Dia duduk di tepi ranjang, tangannya saling menggenggam erat di atas paha sementara suaminya mengeringkan rambut dengan anduk. Aku mau bicara. Randi meliriknya dari cermin, lalu menghela nafas sebelum melempar handuk ke kursi. Kelihatannya serius. Ada apa? Sheila menelan ludah. Mas, aku rasa ada sesuatu di rumah ini. Randi mengernyit. Maksudmu? Syafira mulai sering bicara dengan sesuatu yang tidak terlihat, dan dia seringkali buat gambar anak kecil yang menurut dia itu adalah temannya. Padahal kita tahu kan, di sini nggak ada anak kecil lain. Terus tadi malam Birahayu juga melihat sesuatu. Randi duduk di samping Sheila, ekspresinya mulai berubah, bukan menjadi serius, tapi justru meledek. Kamu ini kebanyakan nonton film horor ya? Sheila menegang. Aku serius, Mas. Randi terkekeh. Sayang, ini cuma rumah tua. Udah jelas kok, Syafira sedang beradaptasi dengan lingkungan baru. Makanya dia mulai berimajinasi. Anak kecil memang suka begitu kok. Tapi Mas, aku juga dengar suara aneh di kamar Syafira. Aku juga lihat anak kita berjalan dalam tidur, bicara dengan sesuatu. Ini bukan imajinasi. Randi menghela nafas, lalu meraih tangan Sheila, menggenggamnya seolah dia sedang menenangkan seorang anak kecil yang ketakutan karena cerita hantu di malam hari. Sayang, kita itu baru pindah ke sini. Pasti akan ada banyak suara-suara yang belum terbiasa kamu dengar. Mungkin itu suara kayu yang memuai atau tikus di plafon. Kamu jangan pikir yang aneh-aneh ya. Sheila menarik tangannya dengan kasar. Kamu pikir aku mengada-ngada, Mas? Randi mengangkat bau. Bukan begitu. Tapi kamu terlalu membesar-besarkan hal ini. Sheila menatapnya dengan mata yang memanas. Jadi, kalau aku bilang sesuatu yang gak bisa kamu jelaskan, berarti aku berhalusinasi. Begitu. Aku itu gak gila, Mas. Randi berdiri, meraih ponselnya dari meja nakas. Aku cuma bilang, jangan terlalu paranoid. Kita itu baru pindah, dan kamu pasti masih beradaptasi. Sheila mendengus tidak percaya. Oh, jadi aku yang bermasalah sekarang? Randi menekan beberapa tombol di ponselnya tanpa menoleh. Ya ampun Sheila, kita itu udah cukup stres loh sama kepindahan ini. Tolong dong, jangan ditambah-tambahin lagi sama hal yang gak jelas. Sheila mengepakkan tangannya. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk berteriak, tapi yang keluar dari mulutnya hanya bisikan penuh amarah. Kamu emang gak pernah percaya sama aku. Randi mengangkat wajahnya sekilas lalu tertawa kecil seakan hal itu adalah sesuatu yang konyol. Come on, ayolah sayang. Ini bukan masalah percaya atau gak percaya dong. Aku cuma pakai logika. Dan logikaku bilang kalau ini cuma perasaan kamu aja. Sheila bangkit dari tempat tidur dengan kasar. Kamu selalu seperti ini, Mas. Selalu nganggap aku berlebihan. Kamu tahu apa yang paling menjebalkan?
Aku nggak butuh penjelasanmu. Aku cuma mau kamu dengerin dan percaya sama feeling aku. Randi hanya diam, dia malah sibuk sambil mengetik di ponselnya. Amarah Sheila meledak. Bahkan buat dengerin aku aja, kayaknya kamu nggak bisa. Randi menghela nafas panjang. Dia meletakkan ponselnya di meja lalu menatap Sheila dengan ekspresi lelah. Oke, oke, oke. Aku dengerin nih. Terus, menurut kamu aku harus gimana? Kamu harus selidiki dong. Mungkin aja ada sesuatu yang gak beres sama rumah ini. Randi menatapnya beberapa detik, lalu ia tersenyum miring. Dan aku harus ketakutan juga gitu. Harus ikut ngerasa kalau ada hantu di rumah ini. Gitu. Sheila ingin sekali menampar wajah suaminya saat itu juga, tapi dia hanya berdiri di sana, menahan nafas, menahan emosi, menahan keinginan untuk menangis. Dengan gerakan cepat, Randi meraih kemeja yang tergantung di balik pintu dan memakainya. Aku lagi ada kerjaan. Ada Zoom meeting sebentar, dan aku juga harus menyelesaikan laporan di ruang kerja. Kamu bisa istirahat duluan. Nanti juga perasaan kamu akan lebih baik ya. Sheila hanya bisa menatapnya, rahangnya mengatap rapat. Saat Randi berjalan melewatinya, dia berbisik. Kamu akan bisa berpikir jernih kalau aja kamu gak terlalu banyak membaca cerita seram. Lalu pintu kamar tertutup, Sheila berdiri di sana sendirian. Malam itu, saat semua lampu telah dipadamkan, Sheila berjalan ke kamar Syafira. Pintu kamar terbuka sedikit, memperlihatkan sosok kecil Syafira yang sedang tidur di ranjang. Nafas anak itu terdengar teratur, tetapi ada sesuatu yang aneh ya. Bibir mungilnya bergerak. Sheila melangkah mendekat. Ia duduk di tepi ranjang, lalu menyingkap rambut Syafira yang menutupi wajahnya. Tiba-tiba saja, Syafira bergumam dengan suara pelan. Dia masih di loteng, Ma. Sheila menegang. Jantungnya berdetak kencang saat dia menyentuh bahu Syafira dan mengguncangnya perlahan. Siapa sayang? Syafira tidak menjawab. Mata mungilnya terbuka sedikit, tapi pandangannya kosong. Nafasnya masih stabil dan sesaat kemudian dia kembali tidur, seolah tidak pernah berbicara sama sekali. Sheila merasakan tengkuknya meremang. Dia menoleh ke arah langit-langit kamar, membayangkan loteng rumah yang bahkan belum pernah ia jelajahi. Keesokan harinya, Sheila bangun lebih awal dari Randi, merasa tidak bisa tidur nyenyak setelah mendengar gumaman Syafira tadi malam. Dia langsung menuju kamar anaknya. Pintu kamar Syafira terbuka. Sheila tersenyum kecil. Mungkin Syafira sudah bangun dan sedang bermain di ruang tamu. Akan tetapi saat ia melangkah ke dalam kamar, jantungnya terasa seperti jatuh. Tempat tidur kosong. Boneka kelinci Syafira tergeletak di atas lantai. Selimutnya kusut. Sheila bergegas keluar, memeriksa ruang tamu, dapur, bahkan kamar mandi. Syafira, tidak ada jawaban. Panik mulai merayap ke dalam dadanya. Dia berlari ke halaman belakang, matanya mencari-cari sosok anak kecil berbaju tidur. Tidak ada siapa-siapa di sana. Sheila kembali ke dalam rumah, nafasnya terengah-engah. Birayu, Birayu bergegas dari dapur. Iya Bu, ada apa Bu? Syafira, aku nggak bisa menemukannya dimanapun. Bantu aku cari ya. Birayu langsung ikut mencari. Dia membuka lemari, memeriksa di bawah tangga, bahkan keluar rumah untuk melihat apakah Syafira bermain di halaman depan. Tidak ada. Seakan anak itu lenyap begitu saja. Sheila menelan tangisnya. Dia mencoba berpikir jernih. Dia pasti di sini. Dia nggak mungkin keluar sendirian. Sheila berlari ke ruang tamu. Dia meraih ponsel dengan tangan gemetar dan segera mencari satu nama yang bisa dia percaya. Dika, ya, kakaknya. Ponsel bergetar pelan di telinganya. Satu dering, dua dering. Ayo angkat, angkat, bisik Sheila. Dia hampir menangis sampai akhirnya dari seberang sana suara berat itu terdengar. Halo? Suara berat Dika terdengar dari seberang telepon. Sheila mencengkram ponselnya erat. Nafasnya tersengal, dadanya sesak, seakan jantungnya berusaha menembus tulang rusuk. Bang, tolong ya bang, Syafira hilang. Ning, lalu suara Dika terdengar. Oke, aku kesana sekarang. Tepat setelah maghrib, Dika pun tiba. Mobil berhenti mendadak di depan rumah. Sheila langsung berlari ke arahnya, matanya sembab. Aku sudah mencari kemana-mana. Dika menaruh kedua tangannya di bahu Sheila, menenangkannya dengan tatapan tajam. Tenang ya,
Aku akan cari Safira. Sela mengangguk cepat. Meskipun tubuhnya masih gemetar, Dika mengedarkan pandangan ke sekitar rumah. Abang ngerasain sesuatu? Sela mengusap mata menatap Dika. Maksudnya apa sih? Tanya Randi. Bang Dika peka. Dia ini sensitif sama hal-hal. Hal apa? Gaib? Hantu lagi? Please dong, jangan ngada-ngada dalam situasi kayak gini, Sela. Ucap Randi tajam. Diam, bentak Sela. Dika duduk bersila di lantai kamar Safira. Mulutnya bergumam lirih. Dia membaca doa, lalu sesuatu terjadi. Sebuah suara terdengar lirih. Prabu? Ya, itu suara Safira. Aku di sini. Sela tersentak, matanya langsung terbuka. Dika juga berhenti berdoa. Tubuhnya menegang. Ya, suara itu datang dari atas, dari loteng. Sela langsung berdiri tanpa berpikir, tanpa ragu. Sela, tunggu. Dika mencoba menahannya, tapi Sela sudah berlari ke lorong tangga lipat menuju loteng yang masih tertutup. Sela menelan ludah, lalu meraih tali di langit-langit dan menariknya perlahan. Tangga kayu itu berderit saat terbuka, seperti suara tulang tua yang tertekuk. Dan di tengah kegelapan yang remang, Sela melihatnya. Safira, anak itu sedang meringkuk di sudut loteng. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Safira, Sela berlari menaiki tangga, meraih tubuh mungil putrinya. Dika dan Birahayu menyusul dari belakang. Nafas mereka memburuk. Sela mengguncang Safira perlahan. Sayang, bangun sayang, mama di sini. Safira membuka matanya pelan, bibirnya bergetar. Dika yang berdiri di dekat mereka tiba-tiba saja terdiam. Tatapannya jatuh ke sesuatu di samping Safira. Sela mengikuti arah pandangannya, dan saat dia melihatnya, tubuhnya membeku. Ya, di sebelah Safira, tersembunyi di balik tumpukan kain tua, ada sesuatu yang terbungkus plastik bening. Bungkusan itu kecil, dan di atasnya ada sebuah boneka lusuh berwarna abu-abu. Sela merasakan perutnya bergejolak. Ada aroma aneh yang tercium. Dia tidak ingin melihat lebih dekat, tidak ingin tahu, tapi sesuatu dalam dirinya memaksa untuk menyingkap kain itu sedikit. Dan saat dia melakukannya, bau busuk itu menyembur keluar. Dika langsung menarik Sela mundur, menutup hidung mereka dengan lengan. Birahayu tersentak, berpegangan pada tiang kayu untuk menahan tubuhnya yang melemas. Sela tahu apa yang baru saja mereka temukan. Ya, kerangka anak kecil di loteng rumah mereka, dan boneka di sampingnya. Boneka itu sama dengan boneka yang selalu digambar Safira. Dan di sekitaran kerangka itu, beberapa bangkai tikus juga tergeletak. Entah tikus itu ikut menggerogoti mayat sebelum akhirnya mati atau bagaimana, siapa yang tahu. Sela menarik Safira ke dalam pelukannya, mengangkat tubuh mungil yang masih gemetar. Kita harus pergi, bisiknya. Birahayu sudah merapat ke dinding. Tangannya menggenggam kain bajunya sendiri. Wajahnya pucat pasi. Dia berusaha menghindari pandangannya dari bungkusan plastik yang mengerikan itu. Dika terdiam di tempat, matanya terpaku pada kerangka kecil di hadapannya. Kita keluar dari sini sekarang. Mereka bergegas menuruni tangga loteng. Sela hampir tergelincir karena kakinya gemetar, tapi Dika segera menangkapnya dan membantu mereka turun dengan cepat. Begitu kaki mereka menyentuh lantai lorong rumah, Birahayu buru-buru menutup tangga lipat loteng dengan tangan bergetar. Sela menekan tubuh Safira erat ke dalam pelukannya, menutup telinga anaknya agar tidak mendengar apapun lagi. Dika mengambil ponselnya, menekan nomor darurat dengan cepat. Halo Pak, kami menemukan sesuatu di rumah ini dan kami membutuhkan pihak kepolisian sekarang. Terlupa, Randi juga menghubungi Livia, tapi sayang dia tak bisa cepat datang karena ayahnya sedang kritis dirawat di rumah sakit kota. Sirine meraung di kejauhan. Semakin lama semakin mendekat. Sela, Dika dan Birahayu berdiri di luar rumah. Safira masih berada dalam gendongan ibunya. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap jalan. Ketika dua mobil polisi berhenti di depan pagar, beberapa petugas turun dengan langkah sigap. Seorang pria berbadan tegap dengan seragam rapi menghampiri mereka. Andi menelpon, tanyanya kepada Dika. Dika mengangguk. Ya Pak, kami menemukan sesuatu di loteng rumah ini. Polisi itu saling bertukar pandang sebelum mengangguk. Baik, kami akan memeriksanya.
Beberapa petugas masuk ke dalam rumah dengan hati-hati, membawa senter dan perlengkapan investigasi. Sheila menutup matanya. Dia tidak ingin melihat apapun lagi. Beberapa menit berlalu, anggota kepolisian keluar masuk rumah, berbicara melalui radio mereka sampai akhirnya seorang petugas lain datang menghampiri mereka. Kami telah menemukan kerangka anak kecil di loteng rumah ini. Sheila menahan tangisnya. Tampaknya sudah ada di sana selama bertahun-tahun dan kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Rumah ini untuk sementara akan kami selidiki dan kalian bisa tinggal di tempat lain. Dika langsung menjawab, "Ya, Pak." Beberapa hari berlalu, Dika menatap layar ponselnya. Panggilan masuk dari nomor tadi kenal, tapi dia tahu siapa yang menelpon. Dengan sedikit ragu, dia mengangkatnya. "Halo?" Suara berat seorang pria terdengar di sebelah sana. "Ini Inspektur Adnan dari kepolisian, dan kami sudah mendapatkan hasil penyelidikan tentang kerangka di dalam rumah itu." Dika merasakan nafasnya tertahan. Dia melirik ke arah Sheila yang sedang duduk di sofa. "Ya, Pak," tanyanya pelan. Inspektur Adnan menarik nafas sebelum dia berbicara. "Kerangka itu adalah milik seorang anak perempuan yang bernama Liana." Sheila yang mendengar nama itu langsung mendongak, matanya membulat, tangannya mengepal di atas paha. "Liana?" ulang Dika memastikan. "Ya, Liana. Dia adalah anak bungsu pemilik lama dari rumah itu. Keluarganya dulu mengira jika dia diculik ataupun dibunuh oleh pesaing bisnis ayahnya, tapi dari hasil penyelidikan faktanya tidak seperti itu." Ruangan di sana terasa lebih sunyi. Dika menelan ludah sementara Sheila mulai meremas jari-jarinya menunggu kelanjutan cerita. "Liana dibunuh oleh seseorang yang selama ini dekat dengan keluarga itu, sopir mereka, Arman. Arman merudah paksa lalu membunuh Liana sebelum akhirnya menyembunyikan jasadnya di atas loteng. Kami menemukan bukti bahwa dia menggiring opini bahwa Liana diculik atau dihabisi oleh pesaing bisnis ayahnya agar keluarga itu segera pindah ke rumah yang jauh dari tetangga dan membuat jasad itu tidak pernah ditemukan lagi." Sheila menutup mulutnya, menahan isakan. Dika mengepalkan tangannya. "Berapa lama hal ini terjadi?" Sudah beberapa tahun dan kami sudah menyelidiki latar belakang Arman dan sudah menetapkannya sebagai DPO." Dika mengembuskan nafas panjang. "Jadi Pak, selanjutnya apa yang bisa kami lakukan?" "Kami akan menangkap Arman dan mungkin kami juga butuh bantuan kalian." Sejak malam itu, Sheila nyaris tidak berbicara dengan siapapun. Dia duduk di sudut ruangan, memeluk Syafira yang masih sering terbangun di tengah malam dengan tubuh gemetar. Dika, Randi, dan Inspektur Adnan bekerja sama dengan kepolisian untuk menyebarkan informasi tentang Arman. Identitasnya, ciri-cirinya, bahkan perkiraan lokasi keberadaannya telah disebar luas ke berbagai tempat. Orang-orang mulai berbicara, berbagi informasi, dan seiring waktu, jejaknya perlahan mulai terlihat. Tapi, Sheila sendiri masih terperangkap dalam bayangan traumanya, dan Randi mulai menyadari betapa parahnya luka yang istrinya pendam. Sudah 3 hari sejak Sheila terakhir berbicara dengannya. Randi duduk di meja makan, memandangi piring kosong di depannya. Birahayu berdiri di dapur, mengaduk teh tanpa bersuara. Di ruang tamu, Sheila masih duduk di sofa dengan mata kosong. Sesekali dia mengusap rambut Syafira yang tertidur dalam pangkuannya. "Sheila," Randi mencoba berbicara, namun istrinya tidak menoleh. Nafasnya panjang, berusaha menekan rasa frustasi yang perlahan menyusup ke dadanya. "Aku paham kalau kamu masih terkejut, tapi kamu gak bisa dong terus seperti ini. Syafira butuh kamu, dan aku juga butuh kamu." Sheila tetap diam. Randi mengusap wajahnya. Rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Seandainya saja sejak awal dia mendengarkan Sheila, seandainya dia tidak menganggap semua firasatnya sebagai hal sepele, mungkin mereka tidak perlu mengalami semua ini. Dia melihat bagaimana lingkar hitam mulai berbentuk di bawah mata istrinya, bagaimana baunya yang semakin kurus dan wajahnya semakin pucat. Ini bukanlah Sheila yang dikenalnya dulu. Randi akhirnya membuat keputusan. Keesokan paginya, dia menghubungi kantor dan mengajukan cuti. Lalu dia menelpon seorang psikolog. Psikolog yang didatangkan Randi adalah seorang wanita bernama Dr. Mira. Dia duduk di seberang Sheila. Syafira menggenggam erat tangan ibunya, matanya masih dipenuhi ketakutan.
Apa yang ibu rasakan sekarang? Tanya dokter Mira dengan lembut. Sela mengalihkan pandangan lalu menggeleng. Sela, tolong dong. Kamu bisa bicara sama dokter Mira. Aku hanya ingin kamu merasa lebih baik. Sela masih terdiam untuk beberapa saat sebelum akhirnya ia berkata dengan lirih. Aku ngerasa kosong. Dokter Mira menunggu dengan sabar. Ketika aku menutup mata, aku masih bisa melihat loteng itu. Aku masih bisa mendengar suara Safira. Dan suara lain yang menjawabnya. Safira semakin menggenggam tangan ibunya. Bu, Viro takut, lirinya. Sela langsung memeluknya erat. Dokter Mira mengangguk dengan tenang. Ini semua normal. Trauma seperti ini memang tidak bisa hilang dalam semalam. Air mata menggenang di sudut mata Sela. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia membiarkan dirinya menangis. Selain Sela dan Safira, Birahayu juga menjalani sesi terapi. Wanita tua itu awalnya menolak, mengatakan bahwa ia baik-baik saja, tapi di malam hari mereka sering mendengar Birahayu mengigau dalam tidur, menyebut-nyebut nama Liana dalam bisikan yang terguncang. Randi tahu, trauma itu tidak hanya milik istri dan anaknya. Birahayu juga menjadi korban. Mereka semua telah hidup dalam rumah itu. Mereka semua telah merasakan kehadiran Liana. Hingga akhirnya hari itu tiba ketika sebuah panggilan masuk ke pusat kepolisian. Pak, saya rasa saya melihat orang yang kalian cari. Pria itu ada di gudang tua dekat pelabuhan. Suara di seberang telepon terdengar gugup tetapi jelas. Di ruang penyelidikan, Inspektur Adnan menajamkan pendengaran. Dia langsung memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mencatat lokasi yang disebutkan. Bisa Anda jelaskan lebih jelas, Pak? Tanyanya. Pria di seberang sana nafasnya sedikit tersengal seakan bicara sambil mengintai seseorang. Saya sering lihat dia di sini kerja angkut-angkut barang. Tadi pas dia lihat berita di warung kopi, dia terus buru-buru pergi. Inspektur Adnan bertukar pandang dengan timnya. Apakah Anda bisa memastikan bahwa dia benar-benar Arman? Ciri-cirinya sama, Pak, cocok. Rambutnya udah mulai beruban, ada luka di alis, dan dia jalannya agak pincang. Inspektur Adnan tak butuh waktu lama. Terima kasih atas informasinya, kami akan segera ke sana. Dia lalu meletakkan telepon dan langsung berdiri. Kita dapat lokasinya. Bergerak sekarang. 5 mobil polisi melaju dalam kecepatan tinggi menuju gudang yang dimaksud. Lokasi itu terpencil, berada di dekat area bongkar muat pelabuhan yang jarang dilewati orang. Saat mereka tiba, suasana terasa sunyi. Gudang tua itu tampak kumuh dan gelap, dindingnya berlumut dengan beberapa bagian atap yang bolong. Ada beberapa orang buruh yang masih bekerja, tetapi tak satu pun dari mereka tampak seperti buronan yang mereka cari. Inspektur Adnan keluar dari mobilnya. Tatapannya tajam menyapu area sekitar. Seorang pria tua yang memakai topi lusuh berdiri di dekat truk muatan menoleh curiga ke arah mereka. Adnan mendekat dan mengeluarkan foto. Apakah Anda pernah melihat orang ini? Pria itu melirik foto sebentar lalu menggeleng dengan cepat. Gak pernah lihat, Pak. Tapi Adnan melihat ada gelagat yang aneh. Sebelum dia sempat berbicara lagi, tiba-tiba saja terdengar suara mesin menyala dari belakang gudang. Brak! Sebuah mobil melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Ban belakangnya berdejit keras, menabrak tumpukan kayu di samping. Itu dia, teriak salah satu polisi. Inspektur Adnan langsung berteriak ke radio. Target kabur, kejar sekarang. Mobil-mobil polisi segera berhamburan, menyalakan sirine dan mulai memburu Arman yang berusaha melarikan diri ke jalan raya. Di dalam mobilnya, Arman mencengkram kemudi rat-rat. Sial, sial. Dia tidak menyangka jika polisi akan menemukan jejaknya secepat ini. Dia harus kabur. Suara sirine meraung, memecah kesunyian malam. Lampu-lampu merah dan biru berkedip liar di jalan raya yang mulai lengang. Beberapa kendaraan menepi, membiarkan iring-iringan mobil polisi melaju dengan kecepatan tinggi mengejar satu sosok yang telah lama menjadi buronan. Wajahnya yang berkeringat, matanya liar mencari jalan keluar. Tangan tuanya mencengkram erat kemudi, sementara nafasnya memburu. Dia tahu jika ia tertangkap, maka semuanya akan berakhir. Bajingan, geramnya. Dia menekan pedal gas lebih dalam
Di belakangnya, suara pengeras dari mobil polisi menggema. "Berhenti, Anda telah tergebong." Tapi Arman tidak peduli. Dia menatap spion, melihat beberapa mobil polisi tetap membuntutinya. Dia mencoba menambah kecepatan lagi, menyelinap di antara kendaraan yang tersisa, hampir menyerempet sebuah truk besar yang membunyikan klakson panjang. Pihak kepolisian tidak menyerah. Di salah satu mobil polisi, Inspektur Adnan mencengkram radio komunikasi dengan erat. "Persiapkan barikade di perempatan berikutnya. Kita tidak boleh kehilangan dia." Beberapa petugas yang sudah menunggu di depan segera menebarkan paku penghalang di jalan. Mobil Arman semakin mendekat ke perempatan, dan ketika roda depannya melintasi hamparan paku, dar! Suara ban pecah terdengar keras. Mobil yang dikendarai Arman mulai oleng, berputar liar sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan dengan suara dentuman keras. Asap tipis mengepul dari mesin yang mendidih. Suara sirine semakin dekat. Dari dalam mobil, Arman mengerang. Kepalanya terantuk setir, darah merembes dari dahinya, tapi dia tidak bisa menyerah sekarang. Dia masih punya kesempatan. Dengan tangan gemetar, dia meraih pegangan pintu dan mencoba keluar. Namun sebelum dia sempat berlari, bruk, seseorang menerjangnya dari belakang, menjatuhkannya ke tanah. Arman merontak. Tapi polisi menangkapnya lebih kuat. Tangannya dipelintir ke belakang sebelum borgol dipasangkan dengan paksa di pergelangannya. "Lepas!" Arman meronta liar, tapi tidak ada lagi tempat untuk lari. Beberapa anggota polisi lain segera mengepung. Senter dinyalakan, menyorot wajahnya yang kini berdebu dan berdarah. Inspektur Adnan mendekat, menatap pria yang selama ini menjadi bayangan gelap di balik misteri rumah itu. "Permainanmu selesai." Randi mengeluarkan handphone. Dia mengetik pesan kepada Livia. "Pembunuh adikmu sudah berhasil ditangkap." "Terima kasih. Aku tahu ini berlebihan, tapi bisakah Bang Randi urus yang di sana? Ayahku baru saja dinyatakan meninggal dan aku belum bisa datang." "Oh, oke, turut berduka cita ya. Fokus urus pemakaman ayahmu saja. Yang di sini serahkan saja pada kami," balas Randi. Arman diseret paksa sampai duduk di kursi besi yang dingin. Tangannya masih terborgol di belakang. Cahaya lampu di ruang interogasi begitu terang, menusuk matanya yang sayu. Nafasnya kasar, tubuhnya dipenuhi keringat. Di hadapannya, Inspektur Adnan menatapnya tajam. Di sudut ruangan, seorang polisi lain merekam percakapan. Semua yang akan keluar dari mulut Arman harus dicatat. Sudah berakhir. Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Arman mendengus. Dia menatap kosong meja di depannya. "Kalian tidak ada bukti. Aku butuh pengacara," gumam Arman berusaha bersikap santai. "Tentu saja, kamu bisa dapat pengacara, tapi itu tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi. Kami punya bukti, saksi, dan rekam jejak kejahatanmu. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah bicara." Arman tetap diam. Adnan melipat tangannya di atas meja, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Liana. Nama itu membuat wajah Arman sedikit menegang. "Kami sudah menemukan jasadnya di loteng rumah yang dulu tinggali keluarganya. Dan kau menyembunyikannya di sana selama bertahun-tahun." Arman menggertakkan rahangnya. Dia tidak bisa mengelak. Ya, mereka sudah tahu semuanya. Adnan memperhatikan perubahan ekspresinya. "Kau tidak perlu pura-pura lagi. Aku ingin tahu bagaimana semuanya terjadi dan beritahu aku yang sebenarnya." Keheningan itu menggantung. Kemudian setelah beberapa saat, Arman tertawa kecil. "Jadi kalian benar-benar ingin tahu, eh?" Adnan tetap diam menunggu. Arman menghela nafas panjang. Lalu dia mulai berbicara. "Aku ini punya kelainan. Seumur hidup kutekan keinginanku kuat-kuat. Dan Liana, gadis itu, membuat aku tidak bisa menahan diri. Aku sudah lama bekerja untuk keluarganya dan selama itu pula aku terus menahan diri. Tapi ya, hari itu aku gagal." Dia mendongak, menatap Adnan dengan tatapan kosong. "Malam itu sebenarnya aku hanya ingin sedikit bermain. Aku membujuknya dengan berbagai cara, tapi dia akhirnya berontak dan melawan. Tangannya terborgol itu sedikit bergerak seolah mengingat momen itu. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Cuma ingin merasakan tubuh kecilnya saja." Adnan mengepalkan tangan menahan amarah. "Bajingan, apa yang kau lakukan sampai dia kehilangan nyawa? Kau mencekiknya kan?
Kau menutup mulutnya agar dia tidak berteriak. Lalu saat dia tidak bergerak lagi, kau menyadari apa yang telah kau lakukan. Arman tersenyum miring. Pintar. Kalian memang pintar. Adnan mengepalkan tangannya. Ceritakan dengan jelas. Arman menghembuskan nafas berat. Ya dia kelelahan setelah aku melecehkannya. Aku tahu sih kalau aku ketahuan ya hidupku tamat. Aku juga gak mungkin membiarkannya dia hidup. Ya karena pasti dia akan mengadu. Jadi aku menghabisinya. Aku mencari cara agar semuanya terlihat seperti penculikan. Aku menyembunyikan tubuhnya di loteng. Aku bilang sama semua orang bahwa dia mungkin diculik musuh bisnis ayahnya. Pesaing bisnis besar keluarga itu atau entah apapun yang bisa membuat mereka percaya. Dan ternyata itu berhasil. Adnan menatapnya dengan jijik. Kau menyaksikan keluarganya hancur karena kebohonganmu. Dan kau tetap bisa tidur dengan nyenyak. Arman tidak menjawab. Hanya tatapan kosong yang tersisa di matanya. Adnan menarik nafas panjang. Kemudian dia berdiri. Permainanmu sudah selesai. Kau tahu. Kau akan tahu bagaimana perlakuan narapidana lain di lapas terhadap predator sepertimu. Kau akan segera merasakan apa yang dirasakan gadis kecil itu. Arman ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman yang setimpal. Di balik jeruji, dia mendapatkan salam selamat datang dari sesama narapidana. Mereka mungkin telah berbuat kejahatan, tapi tak sebinatang Arman yang sampai tega melecehkan dan merampas nyawa seorang gadis kecil tak berdosa. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Vilandita. Oh, bagaimana di sini dapat semua ya. Ini ya horor kriminal kalau menurut saya nih. Jadi apa namanya, sisi horor di awal kenceng banget. Lalu masuk ke kriminal yang mana akhirnya sang pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bagaimana di sini menurut saya scene yang paling serem ya itu tuh ketika melihat anaknya main sendirian. Waduh, itu serem banget ya. Overall keren, pakai banget kisahnya Vilandita. Terima kasih atas kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisahnya lagi dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain dari kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu dong di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan juga agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan. Bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.